Fikri, Husen, Indriani, Khairi, M. Arif, Muhammad Harahap, Muhammad Rizki, Naila, Panca, Rahmi, Rasya, Rivaldo, Salwa, Serli, Salwa Almardiah, Serli Melisa, Suci Ramadhani, Tiara Hartini, Trifatul, Wardiana, Wulandari, Yudi, Yulia, Zahra, Zara Aulia, Zila, Zola. Jadi yang ada berapa? Zara Aulia dan Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah selesai bab 2 kemarin tentang berita. Sekarang kita lanjut bab 3 yang punya buku. Buka halaman 53 dan halaman 56, yaitu tentang cerpen. Menggali nilai sejarah bahasa lewat cerita pendek. Nah, sebelumnya udah tahu apa itu cerpen? Cerita pendek. Cerita pendek. Secara garis besarnya Cerita yang habis dibaca Ulang satu kali. apa perbedaan cerpen dengan novel? Kalau novel menceritakan hewan. Kalau novel itu apa? Ya, kalau cerpen cerita pendek. Jadi beda ya kalau cerpen dengan novel. Nah, ini ada penulis cerpen terkenal di Indonesia. Pernah dengar itu ya? Ini karya-karyanya terkenal di Indonesia ya. Ini tahun-tahun dulu ya, kita belum lahir. Iya, betul. Nah, itu salah satu karyanya yaitu berjudul Grace 1982, kemudian Clock, kemudian Protes 1994, kemudian Darah 1995 dan lain-lainnya. Kemudian kedua, Anafis ini terkenal dan banyak karya-karyanya, karya-karya cerpennya terkenal di Indonesia. Salah satunya yaitu Robohnya Surau Kami. Ini terkenal ya, Robohnya Surau Kami 1996, kemudian Hujan Panas 1963 dan Berjudul Jodoh 1959. Ada kenal juga Anafis? Ya. Tidak. Karena ini banyak karya-karyanya tahun-tahun dulu ya. Jadi yang dua, nah cerpen tadi, apa tadi cerpen? Lebih secara garis besarnya cerita pendek. Nah, cerpen yaitu suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi ya. Cerpen
dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Sebelumnya udah pernah baca cerpen. Salah satunya mungkin apa? Siapa yang pertama udah pernah? Udah. Tentang apa biasanya cerpennya baca? Romantis kah? Tentang apa? Hewan. Kan? Ya kayak apa? Apa sih nya? Udah sering ya baca cerpen ya. Nah kita lanjut yaitu struktur cerpen. Ya. Yang pertama yaitu abstrak. Abstrak itu selalu ada pada awal sebuah cerpen. Pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Nah ini abstrak selalu pada awal atau gambaran awal. Gambaran awal pada sebuah cerpen itu dinamakan abstrak. Ini perhatikan ya, soalnya nanti ada game di sini mengarahkan tentang materi-materi yang diajarkan. Kemudian ada orientasi menjelaskan tentang latar cerita. Orientasi. Latar itu biasanya apa? Kata tempat. Ya, tempat, waktu, suasana. Jam. Kalau tempat itu biasanya di cerpen, misalnya aku hari ini pergi ke sekolah, berarti tempatnya itu apa? Sekolah. Nah, kalau misalnya waktu aku hari ini pergi ke sekolah pukul 7 pagi, itu memang waktunya yang mana? 7 pagi ya. Lanjut. Kemudian komplikasi. Permasalahan. Ya. Komplikasi yaitu menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dialami oleh tokoh. Jadi di dalam cerpen itu tentu ada permasalahan ya. Kalau misalnya ada permasalahan, mana bisa lanjut cerpen itu dan mungkin pembaca tidak tertarik untuk membacanya kan. Jadi suatu cerita tentu ada permasalahannya, baik itu novel, cerpen ataupun film, tentu ada konflik atau permasalahannya. Kemudian evaluasi nih, konflik masalah yang semakin memuncak. Evaluasi. Nah, komplikasi ini kan termunculnya permasalahan pada sebuah cerita tersebut. Di evaluasi inilah di mana permasalahan itu yang semakin memuncak. Ya, komplikasi dan evaluasi itu perbedaannya ya. Komplikasi berarti permunculan suatu masalah. Biasanya di sini komplikasi ada sebab dan akibatnya. Sedangkan evaluasi di mana permasalahan yang dikomplikasi itu semakin memuncak. Kemudian resolusi yaitu bagian akhir permasalahan. Nah, jadi komplikasi ini tadi kan awal permasalahan. Evaluasi permasalahan yang semakin memuncak. Sedangkan resolusi dari permasalahan itu memiliki akhir permasalahan. Tentu yang akan bilang ya ending dari cerita itu apa? Nah itu dia resolusi. Kemudian koda baru nilai atau pesan moralnya atau kesimpulan dari cerita itu apa. Nah itu ya struktur dari cerpen. Sebelumnya diulang lagi tadi. Abstrak tadi itu apa? Ya, gambaran awal cerita. Kemudian kalau ada munculnya suatu masalah itu apa namanya? Kalau permasalahan itu semakin memuncak, kemudian permasalahan tersebut sudah selesai, baru kemudian ada resolusi. Nah, udah paham ya? Oke, lanjut. Coba kita explaining dulu, biar semangat ya. Udah tadi kan? Gimana tadi? Tepuk 1. Ikut. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4 3 kali. Boleh udah ya. Udah paham sampai sini? Struktur cerpen udah tahu? Struktur cerpen udah berapa? Nah, kemudian ciri-ciri cerpen. Yang pertama yaitu cerpen bersifat fiktif, itu tadi berupa karangan dari penulis. Biasanya cerpen ini fiktif atau tidak nyata, tetapi
cerpen itu ada seorang penulis yang menceritakan dirinya sendiri tentang pribadi. Ya. Misalnya kalian mau menceritakan pribadi kehidupan kalian misalnya. Nah itu bisa memotivasi akhirnya kalian mau bikin cerpen sendiri. Tuh. Kemudian memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Nah ini berbeda tadi dengan novel. Novel itu kan sampai beratus-ratus malahan kan, sampai berpuluh-puluh halaman. Sedangkan cerpen ini hanya 10.000 kata. Kemudian cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat, ya jelas ya cerpen. Kemudian memiliki diksi atau plan kata yang rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah ini maksudnya yaitu terdapat kata-kata pada cerpen itu yang mudah dibaca. Sedangkan kalau cerpen itu misalnya ada kata-kata kalimat yang mudah tidak paham untuk dibaca, biasanya di bawah novel itu ada seperti kutipan gitu kan, arti dari kata ini apa, pernah nggak? Iya, ya kan? Sedangkan kalau cerpen ini hanya pilihan kata yang tidak rumit dan mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian cerpen memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita aja. Maksudnya apa? Satu tujuan ini. Iya, kalau novel itu kan dia bercabang-cabang kan alurnya itu. Iya, sedangkan cerpen ini hanya satu alur aja gitu. Permasalahannya cuma sedikit, singkat. Kemudian kisah cerita pada cerpen berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu dia tadi. Biasanya cerpen itu pribadi dari cerita kita sendiri. Itu misalnya termotivasi buat bagus untuk jadi cerpen. Akhirnya kalian menulis cerpen sendiri. Kemudian karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Terus di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Nah ini salah satu ciri-ciri dari cerpen ya. Kemudian jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen ada 3. Yang pertama yaitu cerita pendek ya, pendek, sedang, kemudian panjang. Cerita pendek itu seperti tadi, yang biasanya itu hanya 1 halaman aja. Sedangkan kalau cerita sedang ini biasanya ada di buku halaman halaman 57. Itu termasuk cerpen sedang atau panjang? Sedang. Ya. Apa yang membedakan sedang dan panjang? Padahal itu dilihat seperti panjang kan? Apa membedakannya? Ya biasanya cerpen sedang ini sebagai contoh-contoh di dalam buku bahasa Indonesia. Seperti ini contohnya dalam halaman 7. Ini termasuk cerpen sedang. Sedangkan cerpen panjang ini biasanya sampai beberapa halaman juga dan jarang sebagai contoh ditampilkan di dalam buku bahasa Indonesia. Jadi udah tahu ya, misalnya kalian ada lihat di jurnal atau di buku-buku ada contoh cerpen, itu termasuk cerpen sedang. Ya. Oke. Lanjut ke B. Sebelum itu mari kita main game lagi. Sebelum lanjut ya. Game apa nih? Marshmallow. Gamenya ambil 1 pena di meja. Ada. Kemudian kalau ibu bilang clap, kemudian book, terus kalau ibu bilang pen, ambil pena. Oke? Mana penanya? Silakan di depan. Ke bawah. Udah? Mulai. Clap, kalau ibu bilang clap. Kalau book. Kalau pen, ambil pena. Besok ya. Langsung seperti ya. Jangan tahu. Oke, lanjut ya. Oke, 1, 2, 3. Clap, boom,
utama pada cerpen pokok. Sedangkan tema tambahan yaitu apa? Tema tambahan pada sebuah cerpen bagian yang hanya bagian-bagian tertentu saja pada sebuah cerpen. Oke. Tema lupa tadi bilang tema itu apa? Ya, tadi ya. Tema apa? Ya, atau ide pokok pada sebuah cerpen. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Pertama yaitu tokoh, ada tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tokoh utama itu pada cerpen apa? Tokoh utama pemain utama ya, pemain atau pemeran utama. Nah, kalau tokoh pendukung, tokoh pendukung ya figuran ya. Kemudian penokohan ada tokoh protagonis, antagonis dan campuran. Tokoh protagonis itu apa? Biasanya di film, ya yang baik. Yang baik itu juga dia sebagai biasanya pemeran utama. Biasanya pemeran utama itu selalu baik kan? Nah itu dia. Kalau antagonis, jahat. ya kebalikannya berarti jahat ya. Kalau campuran, Kadang misalnya ya kadang dia baik, kadang dia jahat gitu. Biasanya sering tuh kan pas nonton film atau apa, ada kan tokohnya seperti itu kan. Kemudian sudut pandang bercerita, ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama yaitu berarti aku, berarti sendiri. Aku sendiri, misalnya ini contohnya itu ada. Coba siapa yang mau baca? Baca ini. Ini salah satu contoh cerpen. Baca boleh. Contoh cerpen sudut pandang orang pertama. Kuat. Contoh cerpen sudut pandang orang pertama, aku. Minggu lalu aku memang sudah berjanji akan mendapatkan nilai sempurna di ulangan matematika. Apalagi aku yakin jika ulangan kali ini belajarku lebih baik. Bahkan aku sempat meminjam buku catatan kakak kelas dan mencari sumber bacaan lain di perusahaan. Sayangnya nasib baik sedang tidak berpihak kepadaku soal ulangan yang kedua justru jauh dari apa yang sudah diajarkan. Nah ini contoh cerpen mana yang menunjukkan orang pertama atau aku. Ini ya, minggu lalu aku memang sudah berjanji. Kemudian apa lagi? Aku yakin jika ulangan kali ini belajarku lebih baik. Nah biasanya di cerpen kalau misalnya ada kata aku dalam sebuah cerpen, itu berarti pertanda sudut pandang orang pertama aku, ya. Kemudian contoh cerpen sudut pandang ketiga yaitu dia. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Baca. Cerpen dari mana ketiga dia Ibrahim dia seperti itulah setelah ia dipanggil pulang. Jawaban itu tak memuaskan. Nanti sendiri masih dengan baca cerpen ini berkunjung memintanya melanjutkan jalan. Tetapi ragu berkedip. Sekali coba pula Andi menyukai pantai matanya. Dan ini kemudian membuat Andi mulai bahwa tingkat dunia tidak artinya hanya masih penuh saja logika. Meski kami ingat dia tadi sangat berjalan yang saya, dia tadi menghirup susu di parit kecil di pinggir jalan. Dia juga tadi ada beberapa yang menyapa dengan ini. Nah itu ada juga garis bawahi, yaitu tadi ada dia tadi sedang berjalan di atas air. Kemudian dia juga tadi menatap wanita-wanita elok. Nah itu dia, berarti ini termasuk sudut pandang orang ketiga dia. Ya, sudah paham apa perbedaan antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga? Ya. Ini langsung lanjut lagi. Kemudian alur. Di sini ada jenis alur, tahap-tahap alur. Alur itu apa? Jalan
ada alur maju, mundur, campuran. Kalau alur maju itu bagaimana? Maju aja kan? Seperti A, B, C, D. B, C, D, E sampai seterusnya tanpa membalik arah ke belakang. Kemudian alur mundur. Lalu dari D sampai laju. Iya, biasanya di film-film itu ada kan pas awal cerita itu dia menjelaskan tentang endingnya. Nanti baru lanjut lagi awal cerita gitu. Pernah lihat kayak gitu? Nah, Kemudian alur campuran. Maju, mundur alurnya kan? Nah, udah. Kemudian tahap-tahap alur. Tahap-tahap alur yaitu pertama tahap pengenalan. Yang dimana sebuah cerpen di situ ada tahap pengenalan bagaimana tokoh itu. Ya kan, sebuah film atau apa tentu kan gimana pemeran utama itu bagaimana pribadinya, sifatnya. Nah itu pengenalan utama. Pengenalan tahap pengenalan. Kemudian tahap kemunculan konflik. Di sini munculnya konflik permasalahan, di mana pemeran utama tersebut memiliki permasalahan. Kemudian tahap konflik memuncak. Nah dari permasalahan tersebut langsung memuncak ke konflik permasalahannya. Kemudian konflik menurun. Nah, dari konflik yang memuncak tadi, permasalahan tadi, baru permasalahan tersebut menurun. Baru lanjut ke tahap penyelesaian, yaitu penyelesaian permasalahan tersebut sudah selesai. Ya begitu kan kalau dari cerita-cerita kan, ada konfliknya, ada permasalahannya, kemudian memuncak seperti klimaks gitu kan. Tentu pembaca atau membaca cerpen tersebut semakin tertarik untuk membacanya karena permasalahan tersebut. Kemudian udah 3, 4, 5, ada 5 ya. Kemudian ada latar tempat, waktu, suasana sama kayak tadi ya. Kalau latar tempat tadi bagaimana? Ya itu tempat kejadian. ya tempat kejadian. Kemudian latar waktu kejadian. Kalau suasana iya itu oke, udah paham ya. Kemudian ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini biasanya perumpamaan atau majas-majas pada sebuah cerpen. Kemudian ada watak. Ini watak dari tokoh utama dari sebuah cerpen atau gambaran dari sifat tokoh itu bagaimana. Kemudian baru amanat. Nah, amanat ini baru pesan moral pada sebuah cerpen. Baru amanat ya. Apa tadi amanat? Pesan moral. Pesan moral atau kesimpulan. Ya. Ya. Nah, udah. Di sini pada kalau di buku itu ada buku ini tambah 1 watak. Udah paham kan? Coba ibu tanya lagi ulang. Tema pokok itu apa? Ya. Kalau tema tambahan? Tema tambahan? Apa? Ya. Kemudian tokoh itu ada 2, apa aja? Tokoh utama dan tokoh tambahan. Pendukung. Kalau tokoh utama itu apa? Ya, pemeran utama pada cerpen. Kalau penokohan ada 3, apa aja? Kalau protagonis tadi apa? Baik. Protagonis? Jahat. Campuran? Baik, kadang jahat. Kemudian alur.
Nah, bisa ada kejadian mungkin yang membuat kalian bahagia atau apa, pengalaman pribadi. Akhirnya kalian termotivasi membuat cerpen. Ada nggak pengalaman yang membuat kalian itu teringat-ingat gitu? Teringat-ingat. Ada nggak? Apa salah satunya? Ada? Hujan-hujan. Nah, kalau misalnya pengarang mengambil cerita dari kisah orang lain, misalnya si ini mendengar cerita dari orang lain gitu, ini yang juga di ceritanya. Terus kalian termotivasi, akhirnya kalian menulis cerpen dari kisah orang lain tersebut. Tetapi sebelum mengambil kisah orang lain, tentu izin dulu lah kan. Mungkin kalian udah bikin cerpen, terus bikin kisah orang lain, nanti orang lain tuh bingung, kok ini ceritanya kayak kisah hidup aku gitu, ya kan? Jadi harus ada izin dulu. Kemudian yang terdapat latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat membantu berlangsungnya jalan cerita. Biasanya juga mempengaruhi isi ceritanya. Kemudian nilai-nilai, nah di sini ada 74 nilai-nilai pada unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama yaitu nilai moral, agama, sosial, budaya, dan nilai politik. Perhatikan. Ya, di situ ada apa aja? Siapa? Nilai-nilai unsur pada cerpen. Moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama. Pertama ini nilai moral. Nilai moral. Moral itu kalau secara garis besar apa kalau moral? Sikap. Ya, akhlak. Biasanya akhlak atau sikap. Moral. Sikap pada penongkokan pada cerpen. Ini salah satu contohnya. Siapa yang membaca? Husen. Husen ada? Baca yang contohnya. Iya. Yang contohnya ada nilai moral. Nilai moral. Contoh, dia bersikap Sebenarnya terhadap teman-temannya. mulai membantah. Mulai membantah, memukul, hingga mengambil barang milik orang lain, milik temannya, dan kasih aku. Kami itu bersikap kasar. Dan yang digarisbawahi itu contoh dari nilai moral. Nilai moralnya di mana yang diambil? Yaitu mulai membentak, memukul hingga mengambil barang. Nilai moralnya ada dua, ada baik, ada yang jahat. Ini termasuk nilai baik atau jahat? Jahat ya, karena dia membentak, memukul. Nah itu contoh nilai moral. Kalau nilai agama, nilai agama kalau pada cerpen, ya tentu berkaitan dengan agama. Coba siapa yang membaca? Tiara, baca contohnya. Dua. Nilai agama, contoh setiap kali memiliki masalah, ia selalu mengunjungi gereja untuk berselingat kepada Tuhannya. Ternyata yakin bahwa Tuhan selalu memberi solusi yang baik untuk setiap masalah yang dialami oleh umatnya. Nah itu contohnya yaitu nilai agama pada sebuah cerpen. Ya. Kemudian nilai sosial. Sosial itu apa? Sikap kemanusiaan. Ya, biasanya sosial itu interaksi antara tokoh dengan lingkungan sekitarnya. Ini contohnya, banyak warga di sekitar rumah senang ketika aku bertemu dengan Rangga. Alasannya karena Rangga tak pernah absen menyapa warga sekitar ketika ia berangkat sekolah. Gimana di sini menunjukkan nilai sosial? Menyapa. Ya, menyapa. Itu nilai sosialnya. Kemudian nilai budaya. Di contoh ini mana menunjukkan nilai budaya? Budaya berarti apa? Tradisi. Ya, yang melakukan ungkapan 7 bulanan. Ya, berarti itu tradisi dari desa ini. Nah, itu termasuk nilai budaya. Nah, udah tahu bedakan nilai moral, agama, sosial, dan sejarah. Oke, catatnya nanti aja ya. Udah selesai. Perbedaan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik
Stop. Stop. Nah, penongkohan ada 3. Menulis gambar protokol. Udah tahu kan apa itu? Sudut pandang pencerita ada berapa? Ada. Apa perbedaan sudut pandang orang pertama dengan orang ketiga? Berarti itu sudut pandang pertama, berarti tentang diri sendiri. Kalau orang ketiga? Berarti aku dengan dia. Kemudian alur. Mundur, cepat. Tahap alur ada 5. Dan baru latar ada 3. Paham kan? Ada yang mau ditanya kak? Enggak. Kita lanjut nih. Di sini nanti kalian membuat satu soal tentang materi yang udah dipelajarkan. Materinya jangan kemana-mana, tetap di sini aja materinya. Buat satu soal, kemudian nanti digulung, terus kumpul di sini. Kita main namanya snowball throwing. Tahu? Lempar. Ya. Kayaknya bagus kan? Ya, pertanyaannya bikin di sini ya. Satu pertanyaan aja dan kalian udah tahu jawabannya apa. Jangan bikin jawaban. Ya, boleh bikin namanya. Satu pertanyaan aja yang berkaitan dengan materi hari ini. Jadi nanti temannya nanti menjawab. Ya, sudah pendek karena baik. Iya saya. Coba kumpul. Udah? Siapa lagi yang bertanya? Apa itu? Adek. Udah? Ini nanti ada bola, nanti ibu bakal ada ke belakang. Siapa yang kena nanti itu hanya pertanyaan. Dengar. Siapa yang kena nanti nanti pertanyaan di sini. Kalian dijawab. Oke? Sahabat-sahabat masuk. Ini panas ibu. Ya, lagi. Dua. Kau dulu lah. 1, 2, 3. Ambil lah.
Oke, pertanyaannya. Tadi ya terima klien juga. Apa? Udah. Apa beda kalau Dimas jangan Dimas? Siapa nih? Iya itu sakit mau di rumah. Jangan dilempar, pelan. Ini cuma coba. Coba. Aku tinggalin gue tinggalin. Apa yang maksud dengan tema tambahan? Nah, tadi ya. Hah? Tema tambahan, tema tadi ada dua, tema pokok dan tema tambahan. Kalau tema tambahan apa? Tahu? Tema ini jawab, tema tambahan apa? Kalau tema pokok, berarti tema tambahan. Tahu ya? Temanya? Tahu.
Ya mau lanjut atau udah? Jangan sampean. Lanjut angkat tangan. Yang udah enggak lagi. Udah, yang udah enggak? Lanjut. Ini. Udah? Udah nih. Dulu tutup dulu ya, baru nanti lanjut ya. Coba ulang lagi tadi. Ada berapa macam alur? Apa aja? Sebutkan pengertian cerpen ya tadi. Cerita pendek. Apa yang dimaksud dengan alur cerita? Sebutkan 3 ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen. Apa? Iya, kehidupan sehari-hari ya, biasanya cerpen itu. Apa nama dari kisah yang kurang dari 10.000 kata? Apa itu cerpen? Sebutkan unsur-unsur intrinsik cerpen. Sebutkan jenis alur. Tadi ya. Sebutkan struktur cerpen. Apa aja? Kalau komplikasi itu apa? Kalau permasalahan berrelasi itu apa? Apa yang maksudnya tokoh utama? Selain Utama ada sebuah cerpen. Apa yang watak dalam cerpen? Sifat ada siapa? Ada cerpen. Apa yang dimaksud dengan alur? Ya, ada berapa macam penokohan? Apa aja? Perbedaan komplikasi dan evaluasi. Komplikasi tadi. Masalah. Kalau evaluasi, apa itu koda? Moral pada cerpen itu ya, kesimpulan. Apa itu tema? Tema tadi ada berapa? 2. Apa aja? Jelaskan apa itu nilai moral. Nilai tadi ada berapa? 5. Apa aja? Nilai moral. Budaya agama. Ya, habis. Yeay. Udah sekian hari ini untuk yang bab 3. Kita lanjut yang materi selanjutnya minggu depan. Jadi terima kasih. Semoga